Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bisa berkumpul gitu ya untuk melaksanakan kegiatan yaitu diskusi publik. Diskusi publik ini kita kemas gitu ya, khususnya di prodi manajemen untuk membahas tidak hanya isu-isu ekonomi terkini maupun ke depannya harapan kami berkaitan dengan mata kuliah di prodi manajemen khususnya. Kemudian kami juga ingin sebetulnya mengsinkronize ya hasil dari nanti diskusi-diskusi publik ini secara berkelanjutan seperti itu antara akademik ya, mata kuliah prodian, kemudian kita sinkronize dengan kebutuhan industri dan juga isu-isu terkini di luaran sana. Nah, hari ini pada makna sesi satu gitu ya, karena insya Allah kita berencana gitu ya untuk bisa mengadakan kegiatan ini secara rutin 1 bulan sekali, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Devi gitu ya. Nah, kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah Potret Ekonomi Indonesia 2026 dan uji nyata program-program ambisius pemerintah. Nah, seyogianya memang ada 2 pemateri pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada Dr. Fitriandri, namun beliau ada kegiatan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada kesempatan siang hari ini belum bisa membersamai kita, gitu ya. Tapi mungkin di kesempatan lain, insya Allah akan bisa membersamai kita. Nah, sudah hadir pula di tengah-tengah kita ada Ibu Dr. Inta Hartaning Tiasrani, SEMBA. Selamat siang, Ibu. Nah, beliau adalah Kepala Program Studi Pasca Sarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Ya. Nah, Bapak Ibu mahasiswa, mungkin ada beberapa dosen juga yang join pada kesempatan siang hari ini. Kita harapkan bahwa eh, kegiatan ini ya kita kemas serius tapi santai gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin sebetulnya di kuliah ada disinggung gitu ya di beberapa mata kuliah, tapi belum mungkin dikaitkan secara real dengan kondisi terkini gitu kan. Karena kita beberapa minggu ke belakang itu cukup dibuat shake shock ya kalau bahasanya Gen Z itu. Karena ada beberapa hal yang eh, poin-poin yang menunjukkan gitu ya kondisi-kondisi ekonomi kita yang sedang dalam kategori yang ya tidak biasa. Tapi apakah disebut sebagai sehat ya perlu kita telisik lebih lanjut di beberapa indikator. Nah, izinkan saya gitu ya sebelum nanti masuk ke pemateri menyampaikan beberapa hal yang memang real kita sedang hadapi saat ini, yaitu memang ada kondisi eksternal kita yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Kondisi ekonomi global saat ini gitu ya, karena adanya konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat, Iran, Israel, kemudian negara-negara Eropa yang lainnya yang berimbas kepada lonjakan harga minyak gitu ya. Dan ketidakpastian sebetulnya ya apakah minyak itu masih bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang memerlukan gitu ya karena Selat Hormuz masih gejolaknya masih belum usai. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak bisa kita hilangkan gitu. Tapi kita perlu punya strategi tertentu untuk memastikan bahwa hal ini tidak memperkeruh kondisi ekonomi Indonesia. Nah, di sisi lain ya di internal kita secara makroekonomi gitu ya kita tahu bahwa nilai rupiah saat ini ya per tadi pagi saya coba cek itu ternyata sudah menyentuh 17.733 rupiah per satu dolar. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Meskipun kenaikannya atau volatilnya itu tidak sesignifikan pada saat 98, artinya kenaikannya itu tidak terjadi sepsat gitu ya. Tapi berangsur gitu. Namun penurunan ini merupakan salah satu penurunan yang cukup tinggi. Bahkan beberapa referensi itu menyatakan bahwa paling tertinggi.
gitu ya di sejarah Republik Indonesia gitu ya. Kemudian inflasi kita memang dalam titik yang aman gitu ya, masih bisa terkendali yaitu di 2,48%. Tapi kita punya defisit APBN yang luar biasa gitu ya, yang betul-betul mempersempit ruang fiskal kita gitu ya. Ada defisit sebesar 240,1 triliun, Bapak Ibu. Jadi ada peningkatan lonjakan sebanyak 140,5% dari defisit tahun lalu yang sebesar di kuartal yang sama ya. Q1 2025 ada 99,8 triliun. Kemudian kita juga tahu bahwa per minggu lalu, ya Jumat minggu lalu, itu IHSG ambles sampai ke titik 8,38% gitu ya. Kemudian kalau kita coba cek di berita resmi statistik BPS itu memang pemerintah mengumumkan bahwa di Q1 2026 kita itu mengalami pertumbuhan sebesar 5,1%. Artinya produk domestik bruto kita itu meningkat sebesar 5,1%. Tapi kalau kita breakdown, Bapak Ibu ya, ternyata yang menjadi motor penggerak pertumbuhan GDP atau PDB Indonesia di Q1 saat ini yaitu adalah pengeluaran pemerintah gitu ya. Atau komposisi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 21,81%. Nah, kita tahu lah ya, kira-kira pengeluaran konsumsi pemerintah ini kemana gitu ya. Nanti akan dibedah langsung oleh narasumber, tapi yang pasti pengeluaran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, yang rata-rata paling hanya di angka 4, sekian persen. Ya, nah ini luar biasa sekali dibandingkan dengan konsumsi masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat juga ternyata di dalam komponen ekspor itu justru penurunan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa ekspor ini gitu ya, kalau kita bisa melakukan ekspor yang banyak gitu ya, maksimal gitu ya, itu kan akan mesokong devisa negara tentu. Dan ini salah satu eh, apa namanya tombak gitu ya untuk menambah pendapatan negara. Namun ekspor kita itu masih sangat rendah. Kemudian impor juga masih tinggi. Nah, dengan nilai rupiah yang segitu lemahnya, kalau kita bayangkan semua produk, misalnya produk gitu ya, produk-produk bahan baku manufaktur kita kemudian impor, itu bagaimana kondisi apa namanya apa harga bahan bahan-bahan manufaktur di Indonesia itu pasti tinggi juga. Dan rata-rata memang eh, apa ya termasuk bahan-bahan konsumsi kita juga ternyata masih banyak yang ekspor gitu ya. Entah itu kedelai, bahkan benih pun kita masih impor mengandalkan impor sehingga kalau ada yang berstatement bahwa kenaikan rupiah ini tidak berimbas pada perekonomian Indonesia, sorry, pelemahan rupiah ini tidak berimbas pada perekonomian Indonesia, saya rasa itu kurang tepat gitu ya. Maka kita akan bedah itu semua. Dalam hal ini kita akan mengundang Ibu Dr. Inta Hartanintias Arani, MBA, ya untuk menambah gitu ya wawasan kepada kita, memberikan insight kepada kita. Nanti Bapak Ibu teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan silahkan disampaikan, silahkan dicatat, nanti kita diskusi bersama-sama. Baik, kepada Ibu Dr. Inta Hartaning Tiasarani, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Rifa, Ibu Devi. Maafkan suara saya lagi agak kurang ini ya. Padahal pengennya menggebu-gebu, tapi kayaknya harus disuruh ngerem. Eh, Menurut saya ini diskusi yang tidak bisa santai sih. Walaupun kadang saya share sendiri aja. Walaupun diajaknya, mari kita diskusikan secara santai, tapi disuruh bedahnya secara menyeluruh. Jadi bingung juga, topiknya berat pula.
Gitu, jadi sangat tidak santai untuk saya. Baik, kita coba ya. Harusnya kan yang untuk secara makro dibahas oleh Pak Dr. Yandri. Tapi karena beliau berhalangan untuk hadir, saya terlanjur tidak mempersiapkan untuk materinya Pak Yandri, tapi mungkin akan saya singgung sedikit gitu. Karena saya fokusnya ke program dalam perspektif manajemen strategis gitu. Jadi kalau dari sisi yang tadi Bu Rifa sebutkan, rupiah, IHSG, itu sebenarnya tidak termasuk dalam programnya gitu. Tapi mungkin ada imbas ke sini gitu. Saya bedah dulu dari perspektif manajemen strategis. Manajemen strategis itu kan ilmu mikro. Ilmu manajemen pun ilmu mikro. Dan tadi juga udah disadari bahwa pembahasan ini adalah lebih ke perekonomian yang mana itu adalah kapasitas makro. Gitu. Tapi kenapa tetap mau dilihat dari perspektif manajemen strategis? Kita flashback ke si pencetus manajemen strategi itu adalah seorang jenderal dari Tiongkok ya, namanya Bapak Sun Tzu, Mr. Sun Tzu. Jadi dia sebelum abad 19 ya, dia memang mencetuskan apa itu, kenapa perlu strategi dalam melakukan perang, agar menang tanpa harus menjatuhkan banyak korban gitu. Makanya mulailah ada penyusunan strategi, mulai dari mana harus menyerang, tanah dataran yang lebih tinggi dibandingkan dengan dataran yang lebih rendah, akan lebih berpotensi menang di dataran lebih tinggi. Pengaturan human resource berapa itu nggak bisa serta merta diberkin di satu sesi sesi tempur gitu, nggak bisa, tapi harus dibagi. Itu namanya resource orchestration ya kalau sekarang. Bagaimana sumber daya yang kita miliki itu diorkestrasikan sedemikian rupa sehingga menjadi efektif dalam pelaksanaannya. Yaitu sebenarnya dari Bapak Sun Tzu ini, yang mana sebenarnya tidak mikro sama sekali. Jadi manajemen strategis memang eh, selalu ada dua pendulum. Jadi kalau untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang pernah mengajar manajemen strategis, itu selalu ada dua perspektif, yaitu internal dan eksternal. Jadi ketika menyusun sebuah strategi itu kita selalu ada dua pendulum, internal eksternal, kita harus dua itu. Makanya ada istilah ambidextrity di dalam manajemen strategis gitu, dimana tangan kanan dan kiri harus dua-duanya digunakan, internal dan eksternal sama-sama harus diperhitungkan, dan mikro makro juga menjadi relevan dengan teori-teori di dalam manajemen strategi. Jadi bukan tinggal, kita perlu untuk men-scale up dari teori-teori yang sebenarnya organizational level menjadi state level gitu. Jadi kita up gitu ya, skalanya, kerugiannya, impact-nya, dan itu pasti ada multiplier-nya. Nah, setelah Bapak Sun Tzu ini menerapkan strategi dalam peperangannya, mulai ada peneliti-peneliti dari Harvard dan beberapa universitas lain yang mengulik-ngulik gitu, bagaimana strategi bisa dituangkan secara matematis ya. Itu dari Bapak Chandler dan Ansoff, Bapak Manajemen Strategis, itu mulai di tahun 1960. Memang teori itu kan seperti rajutan ya. Jadi antar field atau antar area itu bisa saling bersinggungan. Terus kemudian ada Bapak competitive advantage kita ya. Kita tahu kalau di organisasi manajemen strategis itu fokusnya adalah untuk ke sebesar-besarnya kesejahteraan stakeholder, sebesar-besarnya kinerja, seoptimal-optimalnya kinerja organisasi, dan competitive advantage salah satu indikatornya. Nah, Porter itu mulai membuat framework-framework untuk itu. Ada five forces, ada generic strategies, sampai ke sustainable competitive advantage. Bukan hanya berhenti di competitive advantage-nya saja. Nah, mulai di tahun 90-an, sebenarnya 1980 si Bernie ini. 1981. Jadi Wernolfert dan Bernie, mereka mencetuskan bahwa resource based view, bahwa ketika resource yang ada dioptimalkan, resource itu sebenarnya adalah kunci dari kemenangan strategi.
gitu. Jadi ada bahwa research itu harus free, valuable, rare, imitable, and non nggak bisa ditiru lah, intinya non replicable. Dia bikin framework bagaimana organisasi itu apa menjadi punya apa ya, kalau kita punya framework kan kita tahu stage mana yang sudah kita lewatin, mana yang masih belum gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari perspektif resource based view ini, itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk keunggulan struktural negara. Bagaimana Indonesia yang resourceful, ya nggak ada yang pernah menentang bahwa Indonesia ini adalah resourceful, itu bisa menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di dunia global. Sayangnya kita belum mencapai tingkat itu karena banyaknya hambatan ya, barrier struktural dan baik itu kapasitas kita. Jadi mungkin kita biasa bicara organisasi versi kecil itu kalau ke negara sebenarnya adalah kita scale up yang tadi. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang human resource, kapasitasnya pun perlu di-up gitu. Kalau memang mau resource itu optimal gitu. Terus ada kebocoran-kebocoran dan lain sebagainya. Sehingga resource based view ini masih belum optimal di tingkat negara gitu. Nah, andaikan konteks makro ini gitu ya, Indonesia dengan resourceful yang luar biasa, endowmentnya luar biasa gitu ya, demografi besar, cadangan mineral strategisnya nomor satu di dunia, nikel, kita ekspor juga untuk baterai EV, kemudian bisa kita gunakan perspektif RBV ini dengan mengoptimalkan keunggulan-keunggulan yang ada, maka ini bisa menjadi sustained competitive advantage gitu yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya berhenti pada jangka pendek, tapi juga bisa kita gunakan sampai ke anak cucu nantinya gitu ya. Nanti baru bisa kita lihat juga ya gimana ini akan meningkatkan I- incremental capital output ratio kita yang sebenarnya sudah disadari oleh Pak Prabowo 6,33 itu sangat tinggi, itu berarti masih banyak korupsinya gitu. Terus R&D kita kurang tapi tetap dipotong untuk apa namanya untuk MBG gitu kan ya, sehingga tersisa sekian persen saja. Nah, itu adalah trade off yang harus nantinya dipertanggungjawabkan, bukan hanya pada efek saat ini, bukan hanya keputusan efek keputusan di saat ini saja, tapi di jangka panjangnya bagaimana kita akan menghadapi bonus demografi itu juga pasti akan sangat berdampak gitu. Jadi makanya selalu kajian strategis itu maksudnya adalah itu bagaimana dengan helikopter view seorang pemimpin itu bisa melihat apa ya the future dari decision yang dia buat saat ini gitu. Lalu, resource based view ini menjadi tidak relevan lagi ketika David Peace di tahun 93 pertamanya, lalu menjadi paper di tahun 97, itu mengeluarkan teori yang namanya dynamic capabilities. Ternyata, ketika resourceful, tapi hanya resourceful saja, dia tidak mengikuti perkembangan uncertainty, ketidakpastian bisnis, tantangan bisnis, resourcefulnya juga akan pada titik tertentu akan diminishing dan menyebabkan kerugian gitu. Jadi effectiveness-nya itu tidak optimal lagi. Apa itu dynamic capability? Ketika ada sense, bagaimana kita peka terhadap sinyal-sinyal dari kondisi di luar ya, di luar negara kita yang tadi seperti Bu Rifa udah bilang, Selat Hormuz ditutup, harusnya kita udah peka sejak pertama kali bomnya Israel menewaskan pemimpin negara Irak pun, itu Iran pun harusnya kita udah peka bahwa akan ada dampak dan harus selalu langsung CIS namanya. CIS itu apa nih yang kita punya yang bisa disesuaikan untuk keadaan yang kita sudah sense ini. Lalu ketika kita sudah tahu apa yang harus disesuaikan, kita transfer. Nah, itu adalah tiga kunci dynamic capabilities yang diperkenalkan oleh TIS. Lalu seiring dengan perjalanan keilmuan saat ini sudah banyak jenis dari dynamic capabilities, ada yang menggunakan learning juga, ada yang untuk sektor jasa itu cuma pakai
adaptive, absorptive, dan innovative capability, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah itu. Bagaimana kita sudah resourceful, kita sudah bisa memetakan resource kita dengan sangat baik dan menjadi pusat strategi kita. Tapi tanpa kita melakukan sense dari dunia luar, ini yang tadi saya maksud, sebagai pendulum yang selalu bergerak antara internal dan eksternal supaya strategi itu selalu efektif dan relevan gitu. Nah, yang tadi ketika ada kegagalan sensing di negara kita, jadi atau deftone government ya nggak mau dengar, nggak mau tahu apa yang terjadi ya akhirnya berasa beda negara aja gitu pada saat Pak Purbaya podcast, pada saat Pak Prabowo pidato ini sebenarnya kita beda negara tuh sama sih kok kayaknya apa yang mereka lihat dan rasakan tuh berbeda dengan apa yang kita lihat dan rasakan versi masing-masing orang gitu. Oke, dan yang terakhir, yang tadi saya sampaikan bahwa keilmuan itu sebenarnya seperti rajutan, di mana antar field itu bisa dikolaborasikan dan menghasilkan teori baru. Nah, Mark Moore di tahun 1995, dia adalah seorang profesor public policy yang mana dia bisa di FIA ya. Kalau di Indonesia tuh Fakultas Ilmu Administrasi, ya gitu-gitulah, public policy dan lain sebagainya. Dia mencoba membuat yang namanya strategic triangle. Strategic Triangle for Public Policy di mana dia melihat bahwa kapasitas si pengelola yaitu government yaitu pun harus akan mempengaruhi efektivitas value yang diterima dari setiap policy yang dikeluarkan atau digelontorkan ke publik gitu. Jadi bahwa Moore secara tidak langsung sudah menggunakan framework manajemen strategi untuk bagaimana public value itu yang value yang diterima publik atas policy-policy yang diberikan, atas policy-policy yang dibuat dan diimplementasikan itu menjadi lebih efektif. Gitu. Sampai sini ada yang mau menyela, memperbaiki, mengoreksi, siapa tahu ada yang saya slip. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini saya coba merangkum ya. Jadi jangan saya terima jika ada yang berhusnuzon bahwa saya sering membaca berita dan lain-lain. Enggak, saya nggak serajin itu. Saya cukup melihat YouTube-nya Irwan Difery, kemudian saya melihat YouTube-nya podcastnya Pak Purbaya, dan saya mendownload beberapa dokumen. Lalu ini eh, kita bisa apa ya profiling ya lebih ke sisi fiskal jadi bukan ke apa yang KSSK Komite Stabilitas Ekonomi apa lakukan ya yang sampai ke red credit dan lain sebagainya kita cuma melihat dari besaran-besaran aja yang kira-kira masyarakat awam pun tahu soal ini. Nah, PDB Q1 dibilang 5,61% gitu ya. Target APBN 5,2 berarti melebihi dong, achieve gitu ya. Tapi itu ada ilusi di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau deep dive lagi, boleh nonton sendiri ya di beberapa video Ferry Irwandi itu lagi bahas ini banget gitu. Jadi ada euforia di sini dari secara kacamata strategi, dari kacamata manajemen strategi, euforia pertumbuhan ekonomi seperti ini itu akan menyebabkan kegagalan sensing, di mana harusnya waspada, jadi seolah terbuai dengan angka yang tinggi gitu. Bapak Menteri kita juga cherry picking kan ya, maksudnya cherry picking data dia ngambil yang manis-manisnya aja gitu. Jadi saya jujur merasa beda negara waktu mendengarkan versi beliau dengan versi yang kita alami. Yang real itu kalau governmentnya dalam growth yang wajar, karena saat ini kan 21,8% untuk growth di government spending sendiri, ketika itu di take out menjadi growth yang wajar, sebenarnya pertumbuhannya hanya 4,4 dong. Nah, ini ada blind spot strategi namanya. Ketika seorang pemimpin tidak melihat ada potensi permasalahan gitu. Karena apa? Karena data yang salah. Nah, ini kenapa data driven decision making itu menjadi penting di sini karena ketika tidak real datanya bisa menjadi blind spot dan itu bisa menjadi apa ya? Jadi salah gitu arah decision making selanjutnya. Nilai tukar rupiah saya masih ambil di hari apa ini? Yang hari apa ini dari reportnya Ferry Irwandi? 17.600 sementara tadi Bu Rifa udah bilang 17.773. Kita nunggu sampai 17.845 ya.
kemerdekaan. Nah, ini udah menurut kita krisis, menurut status dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nasional masih waspada. Itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa KSSK adalah dia punya structural structural ini ya, conflict of interest ya. Karena dia kan badan yang dibuat juga untuk melapor ke BI dan pemerintahan. Memang eh, jadi standarnya kayak BPS gitu. Kita bilang miskin tuh ya udah kita susah untuk bergerak sekolah dengan baik aja itu udah miskin gitu ya. Kategori kita tidak mendapatkan kebutuhan primer, tapi menurut BPS 500.000 atau berapa kemarin ya Kak Dev, itu udah miskin. Oh berarti kita udah beda standar nih, sorry gitu. Kalau menurut kita harusnya udah krisis, buat pemerintah kita ini masih waspada dan masih ada yang normal dan memadai gitu. IHSG udah jelas capital outflow itu adalah trust yang turun terhadap kita, bukan karena programnya buruk, tapi apakah tata kelola terhadap program-program tersebut bisa dipertanggungjawabkan dari trajektori programnya Indonesia. Investor tuh bertanya-tanya, ini bakalan bener gak gitu, atau bahkan membuka celah baru gitu. Intinya trustnya yang turun gitu. Mungkin kalau kita mau tabayun ya, bukan programnya yang buruk. Jadi eh, sehingga ada kelas menengah juga kan jadi tererosi tuh. Jadi persentasenya turun ke yang kelas miskin. Oke, yang lain bisa dibaca sendiri juga ya, sama tuh, nggak ada. Cadangan devisa kita tergerus, tapi bagi KSSK, Komite Stabilitas apa Sistem Keuangan Nasional masih memadai, gitu ya. Padahal devisa itu amunisi BI untuk stabilisasi yang tergerus. Harga minyak ya, kan normalnya rata-rata tuh 70 per barrel. Kita udah tahu bom turun di tempat yang mereka punya keunggulan geografis untuk menutup Selat Hormuz gitu ya. Harusnya dari situ kita udah mulai waspada, bukan malah apa sombong gitu ya waktu itu, sombong sehingga kita ada perlu tambahan subsidi energi sekitar 317 triliun. Defisit anggaran ya, defisit terus belanja pemerintah Q1 ya, saya tulis itu disengaja menurut KSSK karena ya udah tahu kan kemana tadi kata Bu Rifa, ke program-program pemerintah yang tidak jelas sistem pertanggungjawabannya. Terus kemudian PMI Manufacture ini juga saya baru dikasih apa namanya grafik dari teman-teman KU bahwa ketika di Asia Tenggara, di Asia Pasifik itu lagi naik, kita malah turun. Kita malah di bawah 50 gitu. Tapi disebutnya itu normal gitu. Kalau buat mungkin kalau yang mau konservatif ya, sebutlah yang status itu adalah yang konservatif, yang sebagai masyarakat yang menyayangi negaranya gitu ya, merasa ini sudah kontraksi gitu ya. Tapi menurut KSSK itu masih normal. Apa akibatnya? Itu bisa jadi PHK yang meningkat dong gitu ya. Kalau misalnya di saat yang lain naik kita turun, berarti there's a problem should be defined di situ. Terus ICOR yang tadi 6,33 yang berarti setiap investasi di kita itu makin nggak produktif ya, makin tinggi makin jelek. Berarti inefisiensi. Nah, inefisiensi ini ada indikasi kebocoran, korupsi, kegagalan sistem di sini. Kemudian belanja R&D apa namanya jauh ya, seperempat dari target gitu. Jadi ada innovation deficit. Nah, ini yang tadi saya maksud, kita sebenarnya seharusnya invest banyak sekali di human capital atau intellectual capital, tapi dengan dipotongnya budget Kemenristek-Dikti, budget Kemendikbudrisdakmen yang dimana itu adalah R&D yang sangat harusnya diandalkan untuk jangka 10 tahun, 15 tahun ke depan itu dipotong jadi seperempatnya saja. Ya siap-siap aja di saat orang lain udah bikin nuklir, kita mesti ngomongin santet gitu. Jadi emang jauh sekali ya. Terus TFP growth 0,4 ya. Peers kita di atas 1,5 gitu. Kalau dibandingin sama peers kita jauh, tapi kalau dibandingin sama year on year ya udah masih stagnan gitu ya. Subsidi BBM ini belum tepat sasaran. Jadi walaupun kita subsidinya banyak, tapi ada dead weight loss atau DWL-nya itu kalau dihitung sama Ferry Irwandi itu 174.
triliun per tahun gitu. Jadi sebenarnya ada opportunity cost dari pengalihan yang dari subsidi itu untuk hal-hal yang lebih tepat guna. Nah, mungkin ini akan lebih baik jika dibuat oleh ekonom gitu, karena saya bukan berasal dari ekonom dan bukan ekonom, mungkin ada kurang lebihnya nanti boleh didiskusikan atau dikoreksi ya sama semuanya. Bebas. Lalu saya balik lagi ke eh, framework manajemen strategis. Ada namanya Levitt's Diamonds Model. Ini pembuatannya tuh tahun 60, tapi entah mengapa sampai sekarang tuh masih relevan bahwa organisasi itu sebenarnya lingkarannya itu-itu aja. Orangnya, sistemnya, tugas-tugasnya, dan teknologinya, kata si Levitt. Nah, kita bisa lihat ini juga untuk kita scale up ke skala nasional, bahwa kita bisa evaluasi dari kegagalan pada sistemnya, ya tadi kegagalan sensing, kebanyakan euforia sama data yang tidak real, ya nggak tahu data 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 halusinasi gitu, nggak tahu juga. Terus kemudian dari pemimpinnya, jadi kegagalan pada sistem itu saya lihat itu bagian dari structure and task, ya, structure and struktur and tugas. Kemudian pemimpin yaitu manusia, dari sisi manusianya. Karena trickle down kan ya, kita sebenarnya masih sifatnya karena atasnya minta apa, jadi bawahnya ikut kena gitu. Ya kayak Presiden Prabowo minta Indonesia kampusnya masuk ke ranking 100 global. Akhirnya tapi nggak punya budgetnya dipotong nih R&D-nya buat MBG. Akhirnya apa? Akhirnya kampus-kampus mewajibkan apa namanya publikasi-publikasi terindeks Scopus yang mahalnya luar biasa. Jadi terus kemudian ke anak-anak, ke siswa-siswa, mahasiswa sudah dituntut untuk publikasi. Ya which is memang itu bagus buat si mahasiswanya, tapi sebenarnya itu bukan tugas mereka gitu. Jadi seandainya dana-dana untuk R&D itu tidak dipotong, yang dibangun adalah kapasitas humannya gitu. Memang kapasitas kampus-kampus kita yang mesti di-up supaya menjadi masuk ke 100 level global gitu ya. Lalu penyebaran informasi publik saya ambil itu dari teknologi. Jadi bagaimana sekarang agak aneh gitu kalau misalnya pemerintah pusat kita tuh tidak mendapatkan data real time. Terus kemudian datanya juga masih blur, masih bias, itu agak aneh sih. Kalah gitu sama netizen yang bisa cepet banget saat dapat data sedalam-dalamnya. Ya kita tahu ya, kali ini mulai dari leadership factornya. Kalau kita pakai framework dynamic capability pun bisa dilihat gitu, mereka sensing, CIzing sama transformingnya bagaimana. Tapi saya tidak mau menggunakan framework itu, tapi lebih ke secara general aja. Nah, ini leader leader words gitu ya. Seperti yang tadi dibilang orang desa tidak mengenal dolar, itu kan sebenarnya statement-statement provokatif yang beliau harusnya sudah belajar dari statement anggota DPR yang menyebabkan kerusuhan ya. Dia nggak belajar dari itu gitu. Ada egosentris di mana masih merendahkan gitu, masih merendahkan atau menyepelekan, seolah-olah masyarakat kita ini ya memang dijaga untuk tetap lemah dan apa namanya, tetap lemah dan tidak tahu apa-apa gitu. Sehingga ya nggak bisa gitu ya sekarang. Maaf nih Pak Prabowo, anak muda sudah banyak privilege gitu ya. Karena dari top tier masyarakat kita yang pentolan-pentolan menengah ke atas pun mereka punya anak loh Pak Prabowo, punya anak yang dididik dengan baik dengan kualitas-kualitas sekolah yang baik juga. Jadi walaupun dijaga sedemikian rupa sehingga ada masyarakat yang tidak tahu dan bisa dikelabui, tapi banyak juga yang sudah bisa menggali itu lebih dalam dan lebih kritis sehingga apa namanya keputusan Prabowo untuk dalam pidatonya itu tidak memilih perkataan yang benar-benar visioner dan memang untuk sebaik-baiknya kepentingan negara, itu membuat trust semakin turun terhadap presiden kita ini. Dan kalau trust turun, setiap program yang sebagus apapun program yang tadi saya sampaikan, itu menjadi dipertanyakan, bisa nggak sih gitu. Jadi kita yang mempertanyakan Bapak gitu ya. Apakah bisa membawa program-program itu ke sesuatu yang baik gitu. Lalu Kementerian Keuangan. Ini juga yang tadi saya bilang bahwa
eh, justru menyebabkan blind spot dan euforia. Jadi secara struktural justru menggerus kepercayaan pasar keuangan jangka panjang gitu. Walaupun Bapaknya sampaikan mudah untuk menaikkan atau meningkatkan, menguatkan rupiah dan meningkatkan IHSG, tapi pada kenyataannya harus mendasar pada sekarang bahwa kenyataannya lagi pada lemah nih Pak gitu. Dan itu harusnya ada tindakan yang cepat mereka lakukan. Kemudian Gubernur BI ada ini juga kegagalan sensing ya, karena 7 bulan sudah mengarah ke pelemahan mata uang, tapi baru kemarin apa namanya apa BI rate dinaikkan ya 50 basis point. Itu pun masih bertahap naikinnya. Gitu. Jadi kalau keterlambatan-keterlambatan Bapak jadi expectation damage kalau secara strategic manajemennya hilang momentum gitu. Jadi udah udah terlanjur jadi akan lebih susah lagi meleverage-nya gitu. Nah, untuk perwakilan program karena program yang lain itu dari Bapak Presiden sendiri ada satu program yang ada pemimpinnya, ada sub leadernya yaitu MBG ya dengan kepala BGN. Nah, ini saya juga banyak celah-celah mismanagement di dalamnya. Tidak kan manajemen itu sudah jelas ada evaluatingnya, ada sisi evaluating, monitoring. Nah, ini tuh lo semua di BGN gitu. Jadi dari input sudah nggak jelas kriterianya, kemudian proses di dalamnya nggak ada auditing, nggak ada sistem yang memperbaiki. Memang membuka call center, tapi kita belum tahu ya apa namanya. Kita harus eh, uji juga itu apa feedback dan eh, itu di follow up-nya gimana gitu ya. Sehingga outputnya sekarang juga masih ya gitu. Apa namanya? Gimana sih dipertanyakan? Indonesia kan bukan negara pertama yang menginisiasi MBG, dan negara-negara lain atau organisasi-organisasi yang menyelenggarakan MBG toh bisa berhasil dengan governance yang baik. Kenapa MBG tidak bisa? Nah, berarti itu ada kesalahan manajemen di dalamnya. Gitu. Akibatnya yang dipersepsikan masyarakat adalah tone deaf government, di mana kok kayaknya saya berada di apa planet yang berbeda dengan para pejabat gitu ya. Kok beda ya gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, akibat jangka panjangnya ya stagnasi structural stagnation, agak sulit juga keluar dari middle income trap, terus ada ilusi pencapaian, terlalu senang dibuai, kemudian polarisasi ekonomi di mana penduduk tingkat menengah itu tergerus turun ke miskin gitu. Sampai sini ada diskusi karena ini bukan bidang saya secara langsung, mungkin ada yang bisa melengkapi atau mengoreksi. Biasanya belum, Bu. Belum ada? Oke. Baik, nah karena ini adalah profilingnya sudah secara garis besar, maka kita akan masuk ke program-program pemerintah yang mau dikritisi dalam lebih lebih spesifik lagi ke perspektif manajemen strategis. Mungkin teman-teman bisa gabung ke sini, Mentimeternya. Kita bisa word cloud dulu ya, sebenarnya program apa sih yang menjadi fokus terbesar Bapak Ibu? Udah ya, Mentimeternya udah saya ganti layar sebentar ya ke tempat Mentimeternya. Ya, silakan dari 65 partisipan mengerucut ke program mana saja yang mau kita diskusikan. MBG dan KDMP. MBG.
Yes, teman-teman silakan. Teman-teman yang lain, berdua. Kopdes. Pendidikan dan kesehatan. Trade-off-nya ya. Kalau programnya, apa programnya? 'Olah rakyat'. Mati listrik massal Medan. 18 dari 67 itu berapa persen ya? 26%. Presidennya tantrum. Siapa tuh curcol? Yang ditanya kan program strategis nasional yang perlu dikaji. Jatuhnya gibah kalau kita mengkaji presiden. Yuk, baru sepertiganya yang join. Tapi sebenarnya sudah mengerucut sih. Hukum Nadiem kasihan. Iya ya, kenapa nggak dapat abolisi? Kurs. PSN itu apa? PSN apa, Kak Dev? Program strategis nasional, Bu. Oh, semuanya dong. Iya, 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 iya. Ini dimaksud yang itu loh, Bu, yang film Pesta Babi itu kali ya. Oh, itu Bu Rifa. Iya, iya, iya. Untung saya udah Ya, nonton. ah, saya juga sudah. Berat nih, berat nih. Berat, Bu. Nanti kita agendakan lah terkait yang lain ya. Itu mah Nah, kan kayaknya iya. kalau dibahas satu-satu gak cukup kita 1 jam Oh ya. iya, ini udah jam segini ya. Saya nggak dibatasin berapa menit lagi. Hebat. Iya, 30 menit lagi, Ibu. Masih seru. Alhamdulillah, harus nitip dulu. Oke, kayaknya udah ya. Cukup ya. 25 responden aja. Oke, skala prioritas anggaran, pendidikan dan kesehatan, Kopdas, beasiswa LPDP. Oke, food estate, PSN. Oke, baiklah. Saya stop ya untuk ininya, mentimeternya.
Kita lanjut lagi. Ini harus di stop dulu. Sini. Hmm. Stop share dulu. Lalu share lagi. Masih. Oh ya, oke. Oke. Jadi yang saya siapkan siang ini, 4 ini ya, MBG, PLTS 1000 gigawatt, Koperasi Merah Putih, Badan Ekspor. Nah tadi kan nggak ada yang menyebutkan Badan Ekspor dan PLTS 100 gigawatt, gigawatt ya berarti ya. Apa ada hubungannya dengan itu, mati listrik massal di Medan? Jadi yang tidak ada di sini mungkin nanti bisa diakomodir ya Ibu Rifa untuk di apa? Di bahasan lanjutannya, sesi selanjutnya mungkin tadi ada skala prioritas anggaran, kemudian ada mati listrik masa Medan, terus kemudian LPDP, beasiswa LPDP, sekolah rakyat, food estate, yang hidup Jokowi nggak usah kali ya. Eh, terus apa nih? Yang PSN tadi ya, Pesta Babi. Jadi yang lain itu mungkin bisa diakomodir di sesi lain ya, Bu Rifa. Insya Allah, Ibu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi 4 ini yang dibahas 1 sama 3 aja ya, Bu Rifa. Ya, prioritas, Bu. Tapi bolehlah disinggung sedikit ya, Bu. Yang Oke, 2 dan jadi 4. kita semua udah tahu ya profiling dari keempat program ini. Apa namanya? Ada MBG yang memakan atau menyerap 268 triliun. Kemudian model operasionalisasinya masih paper base. Nih kadang kita kajiannya kajian manajemen ya. Jadi kita lihat dari governance atau tata kelolanya. Leakage rate-nya itu kata KPK 15-25% gitu. Lalu kalau Kopdes itu 3 miliar per unit gitu ya. Yang mau bangun infrastruktur atau modal kerja. 3 miliar bisa lah ya jadi rumah di Jakarta. Terus kemudian potensi kerugian negaranya bisa sampai 48 triliun. Dari mana? Dari 80.000 unit di seluruh Indonesia. Gitu. Bu, mohon Ini maaf, ya. layarnya terpause. Layarnya. Emang belum ganti, Bu Rifa. Oke. Emang belum di-share. Oh, gitu. Heeh. Share. Oke, Bu. Aman. Masih ini. Oke. Nah, ini MBG. Kalau trade-off terhadap anggaran kesehatan, itu 35%. Dari anggaran Kemendik, ini Kemendikbud udah lama ya, 71,8%. Dari anggaran PBI, PBI itu penerima bantuan iuran, penerima bantuan iuran JKN. Jadi ada iuran-iuran BPJS yang dibayarkan oleh Pemda gitu. Itu 2,8 kali. Terus kemudian dari DAK fisik kesehatan 118%. Ya, ada estimasi kebocoran 3,3,16% dari 47% total anggaran. Dari mana? Dari markup unit. Unit costnya kan 10.000. Mereka bikin makanan yang berapa gitu sih, 2.000 sampai 3.000 per porsi. Terus ada ghost beneficiaries. Nah, makanya baiknya kalau mau memulai suatu program itu diperbaiki dulu database-nya. Andai kan sudah ada DTSEN ya, data tunggal sentral itu loh yang apa, yang terpusat nih, Dukcapil itu loh, apa sih namanya, ya data tunggal sosial ekonomi nasional, data terpadu ya, itu kan bisa diestimasikan sebenarnya emang siapa sih penerimanya yang tepat gitu, jangan sekolah-sekolah yang elit dapat juga gitu. Terus kemudian single vendor risk, kontrak non kompetisi. Saya kemarin dengar dari Ibu Rosita menarik.
Em, jadi pesantren yang memang sudah ada dapur pesantrennya itu dijadikan SPPG. Nah, itu mungkin lebih terkontrol untuk kualitasnya sehingga bukannya jadi apa dana MBG-nya itu lebih ke mensubsidi supaya makanannya lebih bergizi lagi gitu. Dari yang tadinya memang sudah ada jatah buat para santri, tapi karena ada suntikan dari MBG, santrinya merasa makanannya jadi tambah enak nih sejak ada MBG gitu. Nah, sekarang masuk menjadi apa namanya vendornya si SPPG aja kan nggak jelas kriterianya, sehingga bisa non kompetisi atau non tender, yang mana berarti kualitasnya juga dipertaruhkan. Kalau dalam manajemen strategis, input dari suatu supply chain itu sangat-sangat menentukan chain di belakangnya. Jadi tanggung renteng, sehingga menjadi fokus dalam perbaikan gitu ya dari titik awalnya. Nah, 71 triliun MBG itu sama dengan dana BOS untuk 66,4 juta jiwa selama setahun gitu. Jadi bukannya dibuat untuk intellectual capital investation, malah ke makanan yang tata kelolanya berantakan sehingga lebih banyak apa yang mudarat, masih lebih banyak mudaratnya gitu. Dari strategic triangle-nya Moore 1995 ini gagal di simpul ketiganya yaitu operational capacity. Jadi bukan programnya yang buruk, tujuan programnya baik, sudah dilakukan oleh negara lain dan bagus hasilnya, cuma tata kelolanya memang seperti disengaja tidak dibuat gitu. Jadi ya memang nggak tahu siapa yang bisa jawab mengapanya, tapi untuk membuat kriminalisasi, tadi ada ya kasihan Nadim, kriminalisasi leader-leader BUMN atau pemuda-pemuda yang sudah balik ke Indonesia dikriminalisasi. Oke, memang mungkin memang punya kesalahan, tapi kenapa hukumannya itu beratnya nggak sebanding sama sistem-sistem yang program pemerintah gitu. Itu aja sih ya sebenarnya mungkin membuat masyarakat bertanya-tanya, bukan nggak usah dihukum atau gimana sih sebenarnya. Cuma nggak imbang aja sama yang udah jelas-jelas BUMN, kasus BRI yang terakhir itu kredit 20 tahun lalu. NPL itu sebagai kegagalan kredit memang sudah risiko bisnis bank, tapi dikriminalisasi 6 pejabatnya. Nah, sementara ini sama sekali tidak ada masuk ke apa namanya manajemen risiko yang proper, nggak ada audit yang jelas, terus kemudian semuanya masih paper based, nggak bisa di tracking, trajektorinya nggak jelas, itu dibiarkan. Nah, itu adalah mungkin di sini lebih ke apa ya? Konflik of interest dari penyelenggara program dan itu adalah sangat sulit sekali untuk transformasi untuk di manajemen strategis kalau sudah ada kepentingan yang memang sudah diusung misalnya arahan owner udah selesai nggak usah pakai ilmu manajemen gitu akan mental semua jadi seperti sesuatu yang kebal kebal hukum dan lain sebagainya ini PLTS skala besar yang 100 gigawatt. Nah ini COPDES. Nah, bisa bisa terjadi bahwa Kopdes ini menjadi cangkang saja. Itu bisa terjadi karena kita tahu banyak money laundering aja banyak yang menggunakan usaha-usaha artis jadi cangkang cuma perusahaan cangkang. Terus ya cuma buat keluar kuotanya berapa seperti itu. Nah, jadi bisa jadi hanya ada koperasi administratif yang penting 3 miliar atau subsidinya turun, udah gitu. Sebenarnya nggak ada Kopdesnya gitu. Nah, terus penyalahgunaan dana desa, markup biaya pembangunan 3 miliar. Mendingan kalau misalnya emang mau jelas ya, bikin sistem seperti franchise yang apple to apple kayak nilainya Alfamart dan Indomart itu pun manajemennya udah dapat manajemen fee masuk ke Danantara misalnya gitu. Ini kan enggak gitu. Jadi potensi korupsi dan pengadaan dan segala macamnya juga besar gitu. Nah,
kalau dalam manajemen sendiri ini melanggar prinsipal agent teori karena ada tarik menarik kepentingan, operational capacity gap dari Moore tadi, apa strategic triangle, kemudian ada transaction cost economics-nya. Aneh gitu ketika ada yang lebih efisien tidak diambil, tapi mengambil keputusan strategi yang justru tidak efisien dan jelas banyak salah, salah korupsinya. Tapi mungkin kita belum punya helikopter view setajam Bapak Presiden kita. Nah, jika dibandingkan tadi ada yang nyebutin LPDP nih. LPDP dana koperasi merah putih ini bisa apa namanya menyelesaikan mahasiswa S2 S3 167.000 dibiayai penuh dengan dana yang dialokasikan untuk Kopdens. Lagi-lagi intelektual kapital kita tergeser dulu ya. Nah, SMK itu kan apa namanya sumber daya siap pakai ya sebenarnya itu juga terlampaui budgetnya dengan si koperasi ini gitu. Sebenarnya alokasi KMP bisa bangun 1.113 SMK vokasi baru di daerah 3T yang biayanya udah tinggi banget gitu ya kan. Dengan ROI yang sebenarnya jangka panjang dan terukur. Tuh. Ini untuk badan ekspor ya. Ini sebenarnya gambar Prabowo-nya lucu banget loh. Ada di Tempo. Oke. Nah, ini prinsip manajemen strategis. Kalau katanya Albert Einstein, walaupun dia fisikawan, bukan seorang manajemen strategik, itu dia bilang in the middle of difficulties lies opportunities. Jadi konsep kelincahan organisasi, konsep dynamic capabilities itu adalah tujuannya bagaimana mengubah tantangan dan ketidakpastian di dunia bisnis itu menjadi peluang yang bisa dilihat. Nah, mari kita positive thinking. Tantangan atau kondisi profil ekonomi kita itu sebenarnya bisa membawa kita ke perubahan yang lebih baik jika dimanfaatkan dengan tata kelola yang baik. Contoh, depresiasi rupiah ekstrem 1745 ini adalah kesempatan bagi industri-industri rumahan atau turisme-turisme lokal untuk menang secara cost. Karena mereka kan costnya murah dibandingin yang impor-impor. Nah, harusnya dibuka peluang selebar-lebarnya untuk usaha lokal untuk ekspor atau melayani tamu-tamu asing kita gitu yang bisa dikasih rate eh, mata uang global gitu. Tapi oh ya, saya disclaimer dulu bahwa seluruh pemanfaatan apa namanya bisa dimanfaatkan sebagai peluang ini ada ada time window-nya, ada batas waktunya enggak. Setiap kita namanya juga kelincahan kelincahan ya, agility. Itu tuh kita harus bersegera gitu, berkejar-kejaran dengan waktu. Jadi ini time frame-nya hanya bisa 6 bulan nih. Kalau misalnya lewat dari itu, udah hilang momentumnya gitu ya. Nah, yang kedua harga minyak kita melonjak. Nah, ini sebenarnya bagaimana transisi ke energi dan ekosistem EV ini menjadi lebih kuat lagi alasannya dan bisa dialihkan misalnya mau ke bantuan apa subsidi itu dialihkan ke bantuan langsung penerima benefit langsung itu bisa tuh subsidinya digunakan untuk pengembangan transisi energi gitu sehingga nanti ketika terjadi krisis lagi kita sudah tidak paling enggak persentase ketergantungan terhadap minyak dunia itu tidak sebesar saat ini gitu. Nah, ketika capital outflow atau capital outflow atau ada guncangan pasar modal ini terjadi, ya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berbenah gitu kan. Sebenarnya pasar modal ini kan dia itu signaling teori ya. Ada yang pernah dengar signaling teori? Ketika kita memperbaiki tata kelola, terus kemudian transparansi, akuntability kita sebagai negara, itu harusnya sih bisa sambil memang terlanjur anjlok, ya udah beberes di dalam gitu. Memang pangkas-pangkasin yang kelihatannya hanya gorengan. Yang kemarin MSCI ya ngeluarin itu. MCI atau SCI ya, yang ngeluarin indeksnya ke bursa kita. Tekanan sektor manufacture. Nah, ini harus teknologi minded sih ini. Gimana yang apa namanya ke sinyal alami yang kayak elektronik, farmasi mungkin bisa memanfaatkan, menggali lagi apa yang, nah balik lagi ya ini dari R&D juga sih sebenarnya. Apa yang bisa lagi dimanfaatkan bahwa kan kita banyak tuh muatan lokal tentang produk-produk obat atau dan lain sebagainya tradisional tradisional apa namanya
tradisional resip gitu ya untuk obat. Kemudian nikel kita baterai EV sudah juga bergantung paling besar kita di luar. Nah, itu bisa kita alihkan manufacturing ke arah itu. Jebakan fiskal, nah ini bisa untuk memperbaiki skema, skema fiskal kita gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya ya. Jadi ini tuh kalau kita mau melakukan transformasi ini tentu saja harus didukung oleh eh, para pemimpin, kemudian transparansi juga diperjelas, kemudian guidance-nya juga. Jadi semua harus bekerja untuk memanfaatkan ancaman ini sebagai peluang gitu, bukan cuma satu sisi tapi multisektoral gitu. Terus kemudian stagnasi struktural atau middle income track ini kayak harus transformasi besar-besaran gitu ya. Jadi memang momentum untuk bagaimana membangun apa namanya kepekaan terhadap sinyal-sinyal global itu nanti di stress test itu biasa di BI sih. Di BI di stress test lagi, OJK mereka harus mulai di situ gitu ya. Kalau kalau pemimpin yang bersedia dikoreksi, kemudian sistem umpan baliknya berjalan dengan baik, terus kemudian investasi R&D diperbaiki atau dioptimalkan lah setidaknya di titik tertinggi optimal. R&D kita, human capital kita gitu ya, supaya kapasitas sumber daya manusia atau demografi Indonesia yang besar ini itu bisa menjadi kekuatan atau senjata untuk perbaikan apa kondisi ekonomi kita. Kok tidak bergerak ya dia? Oke. Nah, kalau ini saya mengambil satu aja ya, angle angle teori. Angle teorinya saya pakai yang saya gunakan di disertasi, yaitu Continuous Organizational Agility, mencoba untuk membuat blueprint transformasi ekonomi Indonesia, gitu ya. Ini saya buat pakai AI, tapi datanya semua saya masukkan dari hasil beberapa kajian dan termasuk disertasi saya. Masuknya bagaimana tadi 6 ancaman makroekonomi depresiasi turun itu kalau menggunakan mekanisme continuous organizational agility di mana di dalamnya ada dynamic capability-nya, ada kelincahannya, sinyal krisis direspon dengan tepat, lalu di apa namanya dilakukan transformasi yang benar tanpa ada korupsi-korupsi di dalamnya, maka krisis ini bisa menjadi alasan untuk memutus rutinitas-rutinitas yang udah usang dan merugikan sebenarnya untuk menjadi peta baru efisiensi gitu. Kemudian masalah diurai, rupiah lemah bisa apa nih? Kita berarti yang lokal, yang kearifan lokal harus di-upgrade supaya mereka bisa sampai ekspor karena kita punya keunggulan biaya di sana, kemudian akselerasi transisi. Nah, tadi time window-nya itu 6 sampai 18 bulan sebelum momentumnya hilang. Investasinya diarahkan ke infrastruktur digital dan SDM, reformasi kebijakan dari supply side, kan tadi saya bilang di titik awalnya, kemudian perbaikan tata kelola dari program-program nasional itu, maka insya Allah bisa diubah dari ancaman menjadi peluang. Itu adalah optimisme yang tertinggal karena tidak ada lagi pilihan selain untuk optimis dan memperbaiki gitu. Jadi dibandingkan hanya mencerca, lebih baik kita mencari apa yang bisa kita lakukan dari keilmuan, masing-masing keilmuan. Kalau semuanya bergerak bersama-sama, mungkin bisa ada, walaupun nanti akan ada kendala di birokrasi dan lain sebagainya. Tapi setidaknya sudah mencoba kayak buktinya YouTube-nya Irwandi Ferry lebih banyak ditonton daripada yang dibuat oleh kementerian. Nah, itu kan berarti sebenarnya batasan itu ada, tapi kita udah punya alternatif gitu. Jadi untuk membuat perubahan itu bisa dari langkah sekecil apapun. Dan sudah, bahasan saya cuma bisa sampai sini. Kayaknya dia macet. Oke. Ini ya, again, strategic planning does not deal with future decisions, it deals with the futurity of present decisions. That's why setiap leader itu harus punya apa namanya harus futuristik. Dia harus punya helicopter view yang kira-kira kalau diputuskannya A saat ini akan menjadi apa nanti, kalau diputuskan B akan menjadi apa nanti, kalau diputuskan C akan menjadi apa nanti. Ambil yang paling kecil damage-nya. Itulah strategic management strategi.
Gitu. Saya kembalikan ke Ibu Rifah untuk diskusi. Kasih banyak Dokter Inta atas pemaparan yang luar biasa sekali pada siang hari ini. Baik, kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman, ya, mungkin saya rasa teman-teman juga sebetulnya selama ini merasakan keresahan yang sama gitu ya. Tapi bingung mau mengutarakannya mulai dari mana. Ayo silahkan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, atau yang ingin sekedar sharing, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, saya rasa silakan untuk tiga eh, pertanyaan atau respon dulu ya. Boleh raise hand yang langsung ingin bertanya. Oke, oh ya, ada Kang Irawan Suteja nih. Silakan Kang Irawan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Bu. Presiden waktu itu membawa MBG dan Sekolah Rakyat ke PBB sebagai bukti komitmen kita untuk memajukan bangsa yang dibungkus dengan SDGs Indonesia. Tetapi di pidato di Indonesia, ia justru mengakui pertumbuhan yang belum menurunkan angka kemiskinan. Nih, ini kan temanya apa tuh tadi ya, ininya ya, eh, slogannya ya. Nah, dari kacamata ekonomi publik, terutama Bu, apakah MBG dan khususnya Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar mempercepat SDGs, terutama SDGs poin 1, poin 2, dan 8, atau lebih merupakan ini SDGs di hanya atas kertas doang, Bu. Yang indikator outputnya unit di bangunan, porsinya dibagi, tidak menyambung dengan indikator outcome gizi membaik dan menurunkan angka kemiskinan. Dan apa? Indikator SDGs yang paling jujur untuk bisa diuji di sebuah kelurahan atau desa. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Mas Irawan. Baik, kita kumpulkan terlebih dahulu ya pertanyaan dari tiga penanya gitu ya. Silakan ada lagi yang ingin bertanya? Oke, yang kedua ada dari Bayu Putra di kolom chat. Izin tanya, mau tahu peran Danantara pada efek perekonomian yang sederhana. Saya tahu Danantara adalah untuk menjadi funding program-program besar pemerintah. Oke, silakan. Ada kesempatan satu lagi, teman-teman mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen. Merupakan kesempatan yang sangat luar biasa loh, teman-teman. Ya, untuk menambah pengetahuan kita ya, menguji. Kalau tadi Ibu Dokter Indah berkata sense gitu ya, maka kita harus juga meningkatkan sense ke keilmuan kita juga kan ya. Oke, silakan. Ada lagi? Satu lagi? Tidak ada? Oke. Sepertinya belum ada lagi Ibu Dokter Inta. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Kang Irawan. Ya, beliau ini merupakan eh, penggerak desa juga ya, Kang Irawan ya. Eh, di salah satu daerah di Bogor ya, kalau tidak saya salah, saya tidak Betul, lupa. Bu. Nah,
Sehingga beliau ini mempertanyakan apakah benar MBG dan Kopdes itu bisa mempercepat SDGs nomor 1, 2, dan juga 8 atau hanya ya di atas kertas saja. Iya. Silakan. Pak Irawan, ini kan sebenarnya balik lagi ke tata kelolanya ya. Kita pisahkan antara tujuan program dengan pelaksanaannya. Tujuan program MBG ini memang untuk itu, mengurangi stunting, mengurangi apa namanya, karena nggak yakin orang desa dikasih uang itu dipakai buat makan anaknya, bisa jadi dibuat beli rokok gitu misalnya. Jadi dikasihlah makan langsung dalam bentuk makanan supaya presiden bisa memastikan gizinya sesuai dengan standar gizi yang di terstandarisasi nasional gitu ya. Itu kan tujuan programnya sangat mulia dan baik dan memang untuk mengurangi SDG itu. Kalau Kopdes ya saya sebenarnya gini, kalau negara kita ini kayak terlalu banyak menghadapi kebocoran sebelumnya kalau masalah Kopdes dan satu pintu badan ekspor ya. Banyak under invoicing di mana orang tuh bermain apa yang harusnya dari Indonesia langsung ke Cina, dia main ke Singapura dulu, nanti dari Singapura baru ke Cina, dibalikin lagi ke Indonesia, baru ke Cina. Nah, itu tuh skema korupsi yang dikuasai oleh elit-elit saja gitu. Jadi itu tuh memang potensi yang terjadi saat ini emang digerus banget. Jadi devisa yang diperoleh oleh negara kita tuh sedikit sekali karena dimainin. Nah, memang Kopdes ini itu hampir mirip karena mau mereplace yang namanya Alfamart, Indomart gitu yang dikuasai oleh swasta sebenarnya ke pemerintah karena banyak permainan-permainan yang harusnya jadi penerima negara jadi kelompat gitu. Secara secara apa ya? Secara niat dari program-programnya itu baik, tapi disadari atau tidak, justru melalui program-program yang dengan tata kelolanya tidak baik, prinsip manajemennya tidak digunakan di dalam program-program itu, tidak diterapkan apa namanya risk management yang tepat gitu ya, menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan mereka sendiri gitu. Jadi di sini antara inisiasi dengan implementasi ada gap yang memang harus dijembatani dengan transformasi perbaikan gitu. Dan ini memang harus dari atas top down karena yang membentuk sepertinya kalau dari bawah agak ini ya agak kebal hukum gitu semua di bypass bahkan nggak ada tender untuk macam-macamnya paper base nggak bisa di track kalau paper base nggak ada ini tracking kecuali yang dia laporkan lewat sistem langsung diambil netizen buat analisa langsung digempur. Fungsi kita fungsi kontrolnya ada di masyarakat jadinya. Dan kalau dia tone deaf government, percuma kita mengontrol berkoar-koar sampai kita demo waktu itu nggak ada perubahan. Yang hijau biru foto-foto diganti itu yang 15 poin itu nggak ada yang di follow up kan, gitu. Jadi antara niat baik benar dia memang untuk SDGs tersebut terus apa namanya indikator SDG apa yang paling jujur ya memang itu stuntingnya harusnya turun kemudian apa namanya kemiskinan harusnya turun dan memang ya kalau dia berjalan dengan baik gitu. Itu sih yang saya tahu mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan karena di sini ada mismanagement ya pengelolaan manajemen itu kan pengelolaan di mana tata kelolanya masih sangat kita aja yang orang awam bisa menilai itu gimana sih bisa keluar kata-kata gimana sih apalagi tadi ada yang keponakannya keracunan di word cloud. Berarti ini Bu, eh, istilahnya hanya di tata kelola berarti Bu ya, yang perlu memang kita perbaiki Bu. Itu bukan hanya Pak, tata kelola is a complex matter, Oke. mulai dari sistem data semua harus diperbaiki itu masuk Sistem ke tata kelola. data dan tata kelola. Makanya transformasi itu selalu dimulai dengan penggantian kepemimpinan. Karena biasanya kepalanya harus dipotong dulu, diganti kepala baru yang punya mindset baru untuk tata kelola yang baik. Gitu. Dan mudah-mudahan tidak ada kebocoran di yang lain ya, Bu. Karena kan kita tahu juga bahwa ternyata kan pengadaan-pengadaan ajaib yang dilakukan BGN itu juga kan luar biasa sekali ya, Bu.
Iya, nggak mengenai bisa motor ketrace. listrik. Nggak bisa Nah, ketrace, itu dia. kecuali yang dilaporkan itu kos kaki, motor listrik. Ya, kita sebagai warga negara bisanya kan pasif dan menerima yang dipublish kan datanya. Allahu alam yang nggak dipublish jadi nggak ketrace juga gitu. Dan Memang fungsi fungsi kontrol kontrol monitoring. dan monitor DPR juga nggak jalan ya, Bu? Nah, Sekarang harusnya nggak kan ada. ada DPR. Tapi kayaknya DPR juga udah manggil. BGN masuk komisi berapa? Nggak tahu deh. Nggak di 11. luar. Tapi setidaknya kan harusnya DPR itu lebih fokus ke controlling, tapi sebenarnya mungkin karena tidak ada apa namanya pihak apa kalau di pemerintah itu namanya apa yang berseberangan tuh loh. Audit apa? Eh, jadi kan sepertinya semua itu eh, mendukung pemerintah gitu, Oposisi tidak itu tidak kata jadi Pak Bayu oposisi. Posisi. iya oposisinya itu ya. Jadi oposisinya itu sepertinya nggak berjalan dengan efektif seperti itu. Jadi sekarang sepertinya asal Bapak mau ya ayolah kayak gitu. Sepertinya seperti itu gitu. Tapi nanti kita perlu kaji ulang lah ya. Oke Bu, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Bayu ya. Oke. Berkaitan dengan Danantara tadi. Mas Bayu, saya coba jelasinnya pakai bahasa sederhana aja ya. Jadi kan sebelumnya kan uang-uang BUMN, dana-dana apa namanya kan gini ceritanya, Kementerian BUMN itu kan pemegang saham terbesar dari seluruh BUMN kita yang banyak itu, gitu. Dan dia juga yang kalau dia pemegang saham terbesar, otomatis dia yang akan menerima dividen terbesar. Terus kemudian juga menanggung kerugian juga dari yang rugi-rugi, karena dari 100 BUMN kita, ratusan BUMN kita, cuma berapa persen yang untung ya sebenarnya, rugi juga. Nah, uh, dana antara ini ya supaya dana fokus untuk mengelola dana itu saja sehingga bisa dimanfaatkan ke suatu investasi yang multipliernya besar gitu, multi efek dibandingkan dengan kalau uang itu ada di Kementerian BUMN yang atau apa campur aduk pikirannya tuh gimana, apa namanya, standar-standar BUMN, SOP-nya BUMN, pendaftaran BUMN, atau pernyataan bangkrut BUMN, semua diatur di Kementerian BUMN. Nah, daripada kecampur di situ, dibentuklah Danantara supaya kontrolnya lebih mudah. Terus kemudian proyek-proyeknya juga bisa lebih tertuju ke yang multipliernya besar. Intinya apa, ide awalnya, ide murninya seperti itu gitu. Cuma saya juga nggak tahu nih, Danantara jadi beli apartemen buat kos-kosan gitu. Itu juga banyak di luar di Singapura atau apa, satu komplek satu blok tanah kafling dibeli Danantara buat dibikin kosan atau flat. Ya mungkin itu cara mereka yang multipliernya besar, tapi saya tidak sampai sih ke situ ilmunya. Tapi tujuan Danantara itu. Dan kalau memang mau ke pendidikan, ya berarti pendidikan yang sektor seperti apa yang bisa Danantara akomodir gitu. Karena itu pure dividen. Dividen itu adalah hak si pemegang saham yang mau diapain uangnya gitu. Sebagai buah hasil investasi dia. Nah, ini adalah karena ya BUMN itu adalah miliknya pemerintah. Nah, itu adalah dividen bagi pemerintah. Gitu. Yang digunakan sebaiknya sebagai multiplier. Tapi sebenarnya optimalisasi fiskal itu udah paling baik sih. Jadi jangan juga menggantungkan ke Danantara. Mungkin ada yang bisa nambahin, yang punya pengetahuan lebih. Silakan teman-teman. Oke, kalau belum ada, barangkali teman-teman hadirin kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung gitu, silahkan masih ada waktu. Ibu, saya izin bertanya. Oke, silakan Adinda Firliana. Terima kasih, Bu Rifa. Saya Adinda. Sebagai mahasiswa manajemen, saya ingin bertanya, berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia
pada triwulan 1 tahun 2026 ini tumbuh sekitar 5,61%. Tetapi secara kuartalan turun 0,77%. Kira-kira menurut Ibu, arti dari data tersebut bagi kondisi ekonomi ke depannya itu bagaimana? Mengapa walaupun misalnya ekonominya sudah naik sekitar 5,61%, tapi sebagian masyarakat masih belum merasakan perbaikan yang signifikan gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Dinda. Ya Ibu, barangkali bisa langsung dijawab karena sepertinya nggak ada lagi yang nanya ya. Itu tuh saya agak ke-skip Dinda ngomong di awal yang tapi kok kuartalannya turun gitu ya. Saya agak skip depannya apa ya. Tapi intinya sih saya tahu kenapa angkanya tumbuh, tapi kita nggak, itu yang tadi saya bilang berasal di beda planet kan. Itu karena adanya yang tadi ilusional public itu apa namanya datanya tuh yang ke publik itu tuh sebenarnya ya benar sih 5,61%, tapi ditopangnya dari 21% peningkatannya di growth government spending. Yang mana itu kita tahu dari program-program MBG dan lain sebagainya yang memang menyerap banyak sekali. Jadi kalau itu diterusin kita berbangga hati dengan pertumbuhan yang tinggi dengan pengeluaran pemerintah, maka udah stagnasi struktural karena yang lain kan C I X M yang lain kan ada banyak nggak kesentuh tuh, cuma G doang yang tinggi. G itu government. Ini yang paling cocok menjawab adalah orang ekonomi sih sebenarnya. Padahal Q1 kita ada lebaran. Nah, kita lihat di Q2, nggak ada lebaran, nggak ada yang lain, pasti turun. Karena base. Jadi kalau terus year on year-nya kan, kita kan base-nya ke pertumbuhan juga kan base-nya ke yang dulu udah memang base-nya masih rendah gitu ya. Kalau ini base-nya udah di 5,61%, nantinya dia juga akan suffer di jangka panjang untuk mendapatkan growth yang tinggi lagi karena base growth-nya aja udah 5,61 sekarang gitu. Base PDB-nya. Jadi tadi yang ditanya tidak kenapa beda sama yang dirasakan rakyat ya karena memang yang disampaikan itu cherry picking. Yang pertama data yang baik-baik, yang manis-manis saja. Yang kedua mengandung ilusi gitu. Walaupun real, tapi ilusi ada blind spot di situ. Blind spot itu dimana kita tidak jadi terhalang untuk melihat potensi permasalahan yang ada dari data gitu. eh, Dinda. Jadi sooner or later ya pasti tetap akan ada masalah di situ karena memang cuma blind spot aja sekarang gitu. Masalahnya nggak kemana-mana dan jadi nggak diperbaiki kan gitu. Udah terjawab belum Dinda? Soalnya yang tadi saya agak keskip. Berarti ada kemungkinan data itu hanya diambil masih dari segi pemerintah aja, bukan dari data real dari masyarakat gitu, gitu ya kali Bu. Enggak benar, kamu nonton deh video yang mengupas pertumbuhan ekonomi 5,61%. Nah, kan komponen pertumbuhan ekonomi itu kan ada rumusnya. Ada kan PDB itu C, G, I, X, M. Gitu kan ya. Nah, yang tinggi itu yang G, di mana G itu government spending. Government spendingnya nggak normal karena naiknya itu 21,8%. Sehingga hasil 5,61% ini itu diperoleh dari proporsi besar government spending. Makanya kita yang masyarakat nggak merasa konsumsi kita naik, nggak merasa investasi kita naik, nggak merasa ekspor kita naik. Kok tiba-tiba pertumbuhannya segitu gitu. Jadi ada gapnya. Angkanya benar, tapi masalahnya porsinya besarnya tuh di government spending gitu. Sedangkan kalau real, yang real itu coba deh kalau government spendingnya biasanya misalnya 3%. Coba kalau dihitung pakai 3% gitu. Nah, itu ternyata dapatnya cuma 4,44% sampai 4,89%. Sehingga kalau menggunakan government spending yang normal, itu sebenarnya tidak mencapai target APBN. Gitu. Jadi bukan datanya dibohongin, tidak. Tapi datanya itu banyak spending government, sehingga perlu diwaspadai. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sama. Dan memang spendingnya bukan ke investasi ya, Bu. Iya, Spendingnya itu bukan spending pembangunan infrastruktur. ke
Tadi Ibu juga sempat menceritakan bahwa ya nggak punya multiplier effect gitu ya Bu ya. Sehingga Jangka pertumbuhan pendek, ekonomi. jangka pendek banget. Terus ditambah Mm-mm. tata kelolanya masih belum bagus yang kata Pak Irawan tadi. Jadi saya juga bingung sebenarnya mau dituju apa, jangka pendek gak dapat, jangka panjang gak dapat. Betul sekali. Baik, teman-teman, saya rasa diskusi kita siang hari ini sangat menarik ya, teman-teman ya. Tapi lagi-lagi waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya yang mungkin nanti tema-temanya akan kita sesuaikan ya. Teman-teman ini jangan eh, bosan gitu ya. Dan saya harap sih ini menjadi wadah tempat atau forum kita untuk menambah pengetahuan kita, baik ekonomi secara makro ataupun nanti lebih menjurus ke penerapan mata kuliah gitu ya. Nah, kepada Bu Dr. Inta Hartaning Tiasani, barangkali ada closing statement Ibu. Hmm. Ya, kita untuk kondisi saat ini adalah momen yang sebenarnya adalah momen berharga untuk pembelajaran bagi kita gitu. Barangkali nanti teman-teman ada yang jadi pemimpin, itu pernah mengalami situasi seperti ini. Nah, terus yang kedua adalah sebaik-baiknya niat atau tujuan organisasi ketika mismanagement. Di sinilah pentingnya keilmuan manajemen dan penerapannya yang baik. Jadi bukan cuma ilmunya tapi penerapannya yang baik dan sesuai dengan marwahnya ya, sehingga cita tujuannya ya tercapai gitu, manajemen yang baik, peningkatan kinerja, dan yang terakhir adalah keberlanjutan suatu entitas. Nah, ketika program dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, itu bukan cuma hanya tata kelola, tapi itu akan menentukan achievement di akhir gitu, achievement tujuan program ini tercapai atau tidak, atau keberlanjutannya bagaimana, itu akan menentukan. Dan sebagai orang bisnis, buat apa membangun sesuatu yang tidak berlanjut? Jadi cuma momentum. Sehingga segala sesuatu kalau bisa kita perspektifkan bagaimana seperti looping. Sesuatu yang dihasilkan hari ini adalah bekal untuk yang selanjutnya, sehingga accelerating gitu. Hasilnya akan meningkat terus, jangan ada penurunan gitu sih. Teman-teman sebagai insan-insan manajemen, memberikan apapun yang kalian bisa dalam apapun yang kalian lakukan, role kalian saat ini, sekecil apapun, dengan menjadi atau melaksanakan dengan baik amanah, itu aja sebenarnya udah membuat perubahan bagi negeri kita. Gitu sih. Terima kasih closing statementnya Ibu Inta. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya, mulai dari makroekonomi, kondisi-kondisi makroekonomi, kemudian strategi-strategi apa yang bisa dilakukan, ditinjau dari beberapa sisi, terutama dari sisi tata kelola dan juga manajemen strategi. Harapan kami ke depannya teman-teman dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal kita semua karena kita semuanya akan menjadi pemimpin di masa depan, sehingga tadi mengutip kata Bu Inta bahwa sekecil apapun langkah kita itu akan sangat berarti bagi negeri kita tercinta. Karena apapun yang kita lakukan saat ini bukan semata untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga dan masyarakat secara umum. Baik teman-teman, saya harap kehadirannya di sesi-sesi magnet selanjutnya karena tidak akan berhenti di bulan ini saja, tapi selanjutnya kita akan terus konsisten insya Allah 1 bulan sekali untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya sehingga nanti kita bisa menyerap ilmu dari para ilmuwan, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli manajemen yang lainnya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Billahi fissabil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifa selaku moderator yang memandu diskusi secara dinamis ya. Saya kira ini dinamis karena banyak di beberapa yang juga penasaran dan bertanya terkait dengan materi hari ini yang disampaikan oleh Ibu Dr. Indah Tiasani. Ya, sedikit kalau kita melihat terkait dengan program-program ambisius pemerintah Prabowo saat ini memang identik dengan angka 8 ya. Tadi disebut-sebut PSN gitu ya. Entah 8 itu karena gemoy identik dengan jargon beliau ketika kampanye atau memang cocokologi atau seperti apa. Tapi yang pasti kita sadari banyak hal-hal yang identik dengan kata 8.
Bukan kata 8 yang ingin saya soroti pada diskusi yang mengusung tema-tema makroekonomi hari ini. Namun kita sebagai insan akademisi, sebagaimana yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Rifa, ya kita jangan berhenti untuk menjadi oposan yang membangun gitu ya kira-kira. Bagaimana kehadiran kita itu terus memberikan arti dengan terus mengkritisi dan memberikan apa ya masukan-masukan terhadap apa saja kebijakan yang menurut kita tidak sesuai dengan keilmuan, tidak sesuai dengan yang seharusnya, terlebih lagi tidak sesuai dengan hati nurani kita sebagai masyarakat Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Indah Hartani Asrani selaku pembicara, kepada Ibu Marifatul Hikmah sebagai selaku moderator pada diskusi hari ini, dan Ibu Bapak serta teman-teman sekalian yang telah bergabung bersamai diskusi yang seharusnya terjadwal 60 menit, ini sudah lebih dari 60 menit, bahkan lebihnya nggak kaleng-kaleng ada 30 menit kita diskusi tanpa rasa gitu. Dan saya kira karena diskusinya current isu yang sedang menguap di udara saat ini, jadi enak gitu, timpalan dialognya enak. Mohon maaf, bulan depan kami akan hadir kembali di program Magnet Management Network and Talk. Informasi detail waktu pelaksanaan dan topik diskusinya nanti kami akan bagikan melalui Instagram ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Teman-teman bisa menyoroti, men-stalking kegiatan-kegiatan manajemen melalui website maupun melalui Instagram ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa sebelum meninggalkan ruang virtual, silakan melengkapi daftar kehadiran untuk sertifikat dan materi diskusi pada siang hari ini. Kami akan bagikan melalui email yang telah teman-teman lengkapi melalui konfirmasi kehadiran. Kami ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan diskusi pada siang hari ini. Nun wal qalam wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Kita nggak foto dulu, Kak Devi. Oh iya, sesi foto pertama. Silakan Iya, iya. dibuka. Ini tadi saya Iya, sudah mencoba untuk crop gitu ya selama diskusi. Iya, ini saya coba highlight dulu untuk pembicara. Ini ya. Tadi candid gitu ya, karena saya ngecropnya sambil bicara. Ini coba ini yang tidak candid gitu kira-kira. Baik, kepada Ibu Rifa dan Bu Rifa Inta, bisa mohon bikin ini posisinya. nggak? Agak berseberangan ya, agak berseberangan cintanya. Oke, baik, peserta yang berkeluangan untuk bisa membuka layarnya, silakan buka layarnya. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya telah membersamai obrolan ya. Ini kita ngobrol karena tadi ya dialog obrolan santai. Walaupun kata Pak materi tadi nggak santai sih, karena bahasanya, pembahasannya banyak gitu. Tapi alhamdulillah bisa dengan dinamis. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu Inta, terima kasih. Kak Devi, terima kasih. Terima kasih.